Selamat pagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, meski dalam kondisi pandemi seperti sekarang, semoga kita masih tetap survive. Ya, kita masih tetap semangat untuk belajar. Karena walau bagaimanapun, apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Materi kita pada pagi hari ini adalah, sebentar Bapak share screen. Oke, ini materinya adalah vektor dimensi 3. Ya, vektor dimensi 3. Nah, apa-apa saja manfaatnya, ya, ini materi untuk apa sih gitu, itu nanti akan kita bahas ya. Akan kelihatan nanti sebenarnya ini materi ini ada manfaatnya nggak sih di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, yang pertama silakan diisi absennya di Google Classroom ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba dibaca dulu, Noval. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya ya. Ini gambar apa? Mutiara Safira? Iya, Pak. Gambar apa ini? Itu gambar pemandangan alam, yaitu sungai atau apa itu yang ada perahunya dinaikin sama orang gitu. Ya, sederhananya ini orang lagi nyebrang sungai kan gitu ya. Ya, ini ada orang yang sedang menyeberang sungai. Nah, ini dia ada masalahnya. Coba dibacakan, Muti. Ada sebuah perahu yang menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka tentukan panjang lintasan yang dapat ditempuh perahu tersebut agar sampai ke seberang sungai. Oke, kira-kira kalau masalahnya seperti ini, ya, ada perahu yang nyebrang sungai, lebar sungai itu 180 meter, ya. Kecepatan airnya itu 4 meter per detik, ya. Kira-kira cara mencarinya gimana? Tergambar nggak? Pakai apa cara nyarinya? Masalah ini akan kalian bahas itu nanti di LKPD ya, di diskusi kelompok. Nanti ada diskusi kelompok ya. Bapak akan bagikan nanti LKPD-nya di Google Classroom dan juga di grup WA ya. Nah, sebelum ke sana kita mau main dulu, main games. Ini ada games. Nama gamesnya Kahoot. Permainannya adalah kalian tinggal klik di handphonenya itu tombol merah atau tombol biru ya. Ini pernyataan benar atau salah ya. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Benar atau salah. Kalau benar klik tombol biru, kalau salah klik tombol merah. Ya. Kalau benar klik biru, kalau salah klik merah. Oke. Ya, jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu pernyataannya bernilai benar. Ya, itu nilai pernyataannya benar. Oke, Mutiara poin tertinggi, kemudian Aldi, Noval. Berikutnya yang ada di podium 3, juara 3 ada Noval Raska, kemudian juara kedua ada Mutiara, dan di podium utama ada Aldi. Oke, selamat untuk Aldi. Nah, ada lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik. Ini bisa kalian akses di link ini. Nah, ini Bapak jelasin dulu sebelum kita bagi kelompok, ya, untuk diskusi kelompok. Nah, ini ada nama anggota kelompok, nanti ditulis nama anggota kelompoknya, ya. Ini ada tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuknya isilah identitas peserta didik, ya ini identitas. Kemudian baca LKPD dengan cermat dan ikuti setiap langkah secara urut. Nah, di LKPD ini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi ikuti setiap langkah. Nah, itu tidak akan sesat di jalan ya kalau diikuti dengan benar. Diskusikan bersama teman sekelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian jika ada kesulitan silakan tanya kepada Bapak.
Nah, ini linknya untuk gabung di kelompok 1 ini, kelompok 2 yang ini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Bentar, ini juga linknya Bapak kirim ke grup. Oke, waktunya untuk diskusi 20 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 gimana? Ada masalah? Ada masalah kelompok 1? Kelompok 2 gimana? Ada masalah kelompok 2? Balik ke Google Meet kita yang sebelumnya, ke Google Meet utama. Silakan balik. Silakan, siapa yang bisa untuk pemaparan kelompok mana untuk masalah 1? Silakan. Vektor OC sama dengan vektor AC dikurang vektor AO sama dengan 10 dikurang U dikurang setengah, dikurang 1/2, buka kurung, F dikurang 4, tutup kurung, sama dengan W dikurang U dikurang 1/2, V ditambah 1/2 U, sama dengan W dikurang 1/2 V dikurang 1/2 U. Vektor VC sama dengan 2/3 vektor OC sama dengan 2/3 buka kurung W dikurang 1/2 V dikurang 1/2 U tutup kurung sama dengan 2/3 W dikurang 1/3 V dikurang 1/3 U. Menentukan vektor TP. Vektor TP sama dengan TC dikurang TC dikurang PC sama dengan W dikurang buka kurung 2/3 W dikurang 1/3 V dikurang 1/3 U tutup kurung sama dengan 1/3 buka kurung U ditambah V ditambah W tutup kurung. Dengan demikian panjang vektor TP adalah 1/3 buka kurung U kurung. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan, materi vektor dimensi 3 berkaitan erat dengan pelajaran kejuruan TKJ yaitu pada materi teknologi layanan jaringan. Oke, terima kasih untuk Mutiara, untuk kelompok 2. Silakan. Baik, tadi sudah pemaparan untuk di masing-masing kelompok, ya. Masing-masing kelompok sudah memaparkan tentang hasil diskusinya. Sekedar penguatan saja, ya, bahwa yang ini tadi yang Bapak sampaikan di awal, bahwa perahu itu kan niatnya mau lurus, ya, nyebrang lurus. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena apa? Karena kecepatan perahu itu lebih kecil daripada kecepatan air, ya. Ya, Nah, kita asumsikan bahwa perahu bergerak lurus beraturan menempuh lintasan AD. Kita anggap saja bahwa lintasan ini lurus beraturan gitu ya. Lurus, tidak ada belok-belok gitu, ya. Karena tidak mungkin dia berjalan lurus ke depan begini. Pasti dia nyerong karena ada arus air, ya. Maka kita bisa lihat, bisa cari panjang AD itu sebagai resultan dari vektor VA dengan vektor VP, ya. Kita cari dulu resultannya berapa. Kita tinggal membandingkan antara segitiga ABC dengan segitiga ADE, ya. Tinggal masukkan saja nilainya. Panjang AB tadi adalah 5 meter per sekon. Kemudian panjang BC itu adalah 3, ya, berarti 5/3 ya. dikali dengan 180. 180 itu dapat dari mana? Dari sini, ya. Panjang lebar sungai, ya. Lebar sungainya. Apalah bahwa panjang lintasan perahu yang ini, yang bidang miring ini itu adalah 300 meter. Oke. Video penguatan.
Suaranya kedengaran nggak di sana? Oke, sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu panjang vektor untuk dimensi 3. Panjang vektor pada ruang dimensi 3 itu rumusnya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Rumus ini kalau kalian masih ingat itu hampir sama dengan waktu kita membahas panjang vektor pada dimensi 2. Oke, itu dia untuk penguatan ya. Nanti materi itu juga bisa kalian akses di ini di Classroom ya, di Google Classroom itu sudah Bapak tayangkan juga, sudah Bapak posting. Silakan nanti diulang-ulang. Juga ada bagaimana penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari itu ada di sini ya. Untuk video pembelajaran yang tadi, untuk penguatan itu ada di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa ada tes formatif, ya. Untuk tes formatif itu juga ini sudah Bapak post di Google Classroom, silakan cek. Itu nanti tinggal klik saja di sini di tes formatif, ya. Nah, nanti itu ada 10 soal. Soalnya pilihan ganda dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dijawab. Nah, untuk waktunya ini Bapak tunggu sampai nanti malam jam 12. Itu setelah itu nanti akan close sendiri untuk tes formatifnya. Jadi silakan dijawab sebelum waktu itu ya, sebelum jam 12 malam. Ya, setelah ini kalian nanti ada pelajaran yang lain ya, silakan ikuti dulu pelajaran yang lain ya. Ini nanti selesai semua pembelajaran kalian bisa kerjakan tes formatif ini, dan ini hanya bisa dijawab satu orang, hanya diperkenankan satu kali percobaan ya, hanya satu kali menjawab. Artinya kalau setelah menjawab maka kalian tidak bisa ulang lagi untuk ujiannya ya. Jadi benar-benar diperhatikan dan jangan sampai ada yang jawaban yang tidak terisi ya, usahakan semuanya terisi ya. Nah, itu dia. Nanti setelah kalian jawab, ini juga nilainya langsung keluar ya. Gitu kalian klik submit, kirim ya. Kalau sudah semua dijawab, itu klik kirim, itu nanti silakan klik checkpoint ya. Nanti itu nilainya akan keluar. Nah, ini ada option kirim salinan jawaban. Jadi kalian bisa ini hidupkan. Kalau ini dihidupkan, itu jawaban yang kalian isi di sini, itu akan dikirim ke email yang kalian daftarkan di sini. Sebelum Bapak tutup, silakan ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Satu orang silakan. Iya, saya Pak. Ya, silakan. Refleksi dari saya adalah pembelajaran matematika di SMK ternyata membantu materi utama kejuruan, khususnya untuk mata diklat dan Oke, ya. Jadi benar disampaikan oleh Mutiara tadi bahwa pembelajaran di matematika itu adalah membantu kalian di pembelajaran produktif. Kalau dulu mata pelajaran matematika itu disebut dengan mata pelajaran adaptif. Kalau di kurikulum 2006 ya, KTSP 2006 itu disebut dengan materi adaptif, yaitu yang untuk membantu pembelajaran di kejuruan yang disebut mata pelajaran produktif. Oke, itu saja barangkali sebelum kita akhiri, silakan satu orang memimpin doa penutup. Oke, terima kasih Aldi. Sampai ketemu kita minggu depan ya. Minggu depan itu materinya adalah tentang bangun ruang ya. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun ya. Sampai ketemu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk keluar dari room.